Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hai teman-teman. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Olivia Musla. Perkenalkan, nama saya Benedikta Dwi Avantiana. Perkenalkan, nama saya Sani Sofian Nur Aziza. Perkenalkan, aku Fani Widya Putri dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Jepang versi pendidikan. Di sini aku akan menjelaskan tentang ornamen dari Jepang. Saya di sini akan membahas mengenai sistem pendidikan yang ada di negara Jepang. Kali ini aku bakalan ngejelasin apa aja sih isi dari konten sistem pendidikan di Jepang. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tapi sebelum itu, kalian harus tahu dulu kalau kucing adalah hewan yang istimewa di Jepang. Kenapa? Karena kucing dipercaya jadi dulu kaisar-kaisar kerajaan di Jepang itu memelihara kucing. Kenapa? Karena kucing itu hewan kesayangan dewa. Dan orang Jepang tuh percaya kalau misalnya kucing itu akan ngeberitahu dewa kemakmuran kalau dia menemukan orang miskin yang berhati mulia. Gitu. Nah, dari mitos itulah muncul namanya Manekineko. Manekineko itu apa? Ini tuh boneka kucing yang ngangkat satu kaki depannya kayak gini, seakan-akan melambai. Ini tuh seakan-akan kayak ngajak gitu loh ya. Kalau saya dari bahasa, maneki ini artinya mengundang dan memanggil. Neko itu artinya kucing, jadi artinya kucing yang memanggil. Nah, maneki neko ini adalah simbol kemakmuran sama rezeki di Jepang gitu. Mitos ini juga dipercayai oleh orang-orang Cina sebagai pedagang ulung gitu. Karena orang Jepang percaya kalau maneki neko ini membawa keberuntungan dan rezeki, jadi orang Jepang ini biasanya memajang maneki neko di tempat usaha kayak toko, kafe, atau ya tempat usaha lainnya. Maneki neko ini bisa dibuat dari porselin, keramik, plastik, atau bahkan kain perca. Nah, orang Jepang biasanya beli maneki neko ini pas tahun baru di pasar-pasar kaget di deket Ryo Shinto gitu. Sebagian orang masih belum tahu bagaimana sih tujuan pendidikan di negara Jepang itu sendiri. Jadi tujuan pendidikan di negara Jepang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan tahun 1947 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan Jepang bertujuan untuk mengembangkan sepenuhnya kepribadian setiap individu, baik fisik maupun psikis, yang cinta kebenaran dan keadilan, menghormati nilai-nilai pribadi orang lain, menghargai pekerjaan, memiliki rasa tanggung jawab dengan semangat kemerdekaan sebagai pendiri negara dan masyarakat yang damai. Titik berat dari pendidikan Jepang adalah pengembangan kemampuan dasar pada diri generasi muda dengan asumsi bahwa generasi muda harus bisa dan siap menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang global. Yang selanjutnya ada isu-isu pendidikan di negara Jepang. Jadi apa sih isu-isu pendidikan di negara Jepang itu? Pasti kalian pada penasaran. Nah, jawabannya yaitu kekurangan tenaga kerja. Ya, kekurangan tenaga kerja yang terampil merupakan isu utama. Untuk itu, pendidikan Jepang memerlukan guru guna pembelajaran kreativitas dan pengembangan karakter setiap anak. Pendidikan Jepang saat ini mengalami kelemahan dalam hal ilmu dan keterampilan serta tidak punya sikap hidup yang baik dengan indikator-indikator lain seperti kurang respek terhadap orang tua, meningkatnya individualisme, dan keras kepala. Kemudian ada sifat dan karakteristik kurikulum pendidikan di negara Jepang. Yang pertama ada tingkat sekolah dasar. Kurikulum sekolah dasar di Jepang hampir sama dengan kurikulum yang ada di negara Indonesia. Perbedaan nyata terlihat pada mata pelajaran Seikatsuka atau kebiasaan hidup yang diajarkan di kelas 1 dan 2. Mata pelajaran ini bertujuan untuk membiasakan anak-anak dengan cara hidup mandiri sehari-hari. Daripada mulai mengajarkan IPA dan IPS, Jepang lebih mengutamakan pembelajaran kebiasaan hidup kepada anak-anak. Kemudian ada tingkat SMP. Kurikulum SMP juga menitik beratkan pada pendidikan bahasa Jepang, matematika, IPA, dan IPS. Sedangkan pelajaran bahasa asing diajarkan dalam bentuk mata pelajaran pilihan, diantaranya bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan bahasa Jerman. Pelajaran bahasa Inggris baru dijadikan mata pelajaran wajib di level SMP pada kurikulum 2002.
Kemudian ada tingkat SMA. Dibandingkan kurikulum SD dan SMP, kurikulum SMA di Jepang paling sering berubah. Perubahan tampak pada nomenklatur mata pelajaran, kategorisasi, dan sistem penjurusan. Pelajaran bahasa Inggris tidak saja dibedakan atas tata bahasa dan sastra, tetapi dikelompokkan lebih detail lagi menjadi pendidikan bahasa Jepang, literatur klasik, dan literatur modern. Kemudian ada kurikulum pendidikan ilmu pengetahuan sosial di Jepang. Jadi bagaimana sih kurikulum pendidikan ilmu pengetahuan sosial di Jepang? Jadi sistem pendidikan di Jepang itu dibagi menjadi 2 periode setelah Perang Dunia Kedua dan sebelumnya. Pada Maret 1947 melalui Peraturan Pendidikan Nasional ditetapkan susunan dasar pendidikan keseluruhan beserta tujuan khusus pada tiap jenjangnya. Ilmu sosial telah diajarkan sebagai subjek sekolah di Jepang sejak akhir Perang Dunia Kedua, karena tak lama sebelum akhir abad ke-20 umumnya diterima definisi dan konsep-konsep dari program studi sosial sebagai subjek memiliki ambigu. Tetapi di Jepang ilmu sosial yang ditekankan hanya geografi, sejarah, dan pendidikan kewarganegaraan yang digabung dengan ilmu pengetahuan sosial. Di dalam pelajaran kewarganegaraan di Jepang dikaitkan dengan ilmu sosial, karena pelajaran kewarganegaraan itu mengetahui tentang negara dan lingkungan sosialnya. Maka dari itu, geografi, sejarah, dan kewarganegaraan itu saling ada kaitannya. Pendidikan Jepang mulai mengalami kemajuan sejak dilakukannya restorasi pendidikan pada masa restorasi Meiji dan bertambah pesat setelah masa pendudukan Amerika Serikat. Tekad dan semangat bangsa ini untuk bangkit dari keterpurukan sangatlah patut untuk diacungi jempol, sebagaimana hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Untuk itu, ada 5 prinsip dalam undang-undang pada masa reformasi. Yang pertama, prinsip legalisme, yang menyatakan bahwa mekanisme pengelolaan diatur dengan undang-undang dan peraturan-peraturan. Yang kedua, prinsip administrasi dan administrasi yang demokratis, menyatakan bahwa sistem administrasi pendidikan harus dibangun berdasarkan konsensus nasional dan mencerminkan kebutuhan masyarakat dalam membuat formulasi kebijakan pendidikan dan prosesnya. Dan yang ketiga, ada prinsip netralis, yaitu bahwa kewenangan pendidikan harus independen dan tidak dipengaruhi dan diintervensi oleh kekuatan politik. Dan untuk yang keempat, ada prinsip penyesuaian dan penetapan kondisi pendidikan, yaitu bahwa pemegang kewenangan pusat dan lokal mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan kesempatan pendidikan yang sama bagi semua dengan menyediakan fasilitas-fasilitas pendidikan yang cukup. Dan untuk yang kelima, ada prinsip desentralisasi, yaitu bahwa pendidikan harus dikelola berdasarkan otonomi daerah lokal. Selanjutnya ada 3 tugas pendidik di Jepang. Yang pertama ada Gakuso Shido, yang artinya membimbing pembelajaran. Untuk yang kedua ada Seito Shido, yaitu untuk membimbing siswa dalam kelas. Dan yang ketiga ada Komusubuso, yaitu memiliki arti bahwa tugas administrasi atau manajerial sekolah itu sendiri. Konsep pendidikan Jepang menurut Agus Salim. Peraturan pendidikan di Jepang dapat dibedakan menjadi 2 periode, yaitu sebelum dan sesudah Perang Dunia Kedua. Sebelum perang, kebijakan pendidikan yang berlaku adalah salinan naskah tentang pendidikan, yang dinyatakan bahwa para leluhur atau para kaisar terdahulu telah membangun kekaisaran dengan berbasis pada nilai yang luas dan kekal, serta menanamkan secara mendalam dan kokoh. Untuk itu, materi pembelajaran dipadukan dalam bentuk keetikaan dan kepatuhan dari generasi ke generasi yang menggambarkan keindahannya. Untuk itu, selanjutnya ada konsep pendidikan Jepang di abad modern atau di abad sekarang ini, yaitu masyarakat Jepang di abad milenium 3 ini, yaitu konsep pendidikan sepanjang hayat atau konsep lifelong learning, yang menyatakan bahwa
masyarakat harus terus untuk belajar sepanjang hidup mereka dalam kesempatan apapun dan di semua tempat, dan menerapkan sistem belajar seumur hidup. Teman-teman tahu nggak sih, kalau misalkan siswa di Jepang dengan mahasiswa di Jepang tuh kayak kita ngeliatnya kok banyak banget ya yang disiplin, terus kok prestasinya sebulan ya nggak cuma 1-2. Nah, teman-teman, ada fakta unik di balik menyukseskan hasil tersebut. Nah, teman-teman belum tahu kan, guru-guru di Jepang itu memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi dan juga motivasi diri yang sangat tinggi. Terus pasti teman-teman pasti nanya, Emang di negara lain nggak ada gitu yang punya kayak Jepang gini yang guru-gurunya nggak percaya diri, terus motivasi dirinya nggak ada? Emang percaya diri apa sih di sana tuh? sehingga dia melakukan yang namanya remedi pengajaran atau yang disebut kayak mengulang kembali pengajaran tapi tidak melakukan kesalahan yang sebelumnya. Nah, maka dari itu guru-guru di sana sering merefleksikan diri, dan hasil refleksinya ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan dia bagikan ke seluruh warga yang ada di sekolah, warga sekolah ya teman-teman. Dan fakta unik selanjutnya, guru-guru di Jepang ini hobi banget yang namanya observasi atau seminar. Observasinya itu tuh lebih ke pengamatan ya teman-teman. Nah, pengamatannya ini bukan hanya pengamatan antar kelas ke kelas, tetapi antar sekolah ke sekolah. Maka dari itu, untuk seminar dan observasi itu bisa dijadikan rekan-rekan guru untuk mengetahui bagaimana sih pembelajaran cocok untuk bidangnya sendiri diajarkan ke siswa atau mahasiswanya. Dan juga berdasarkan riset, 51% guru yang ada di Jepang ini menguasai bidang yang dia pilih atau yang dia tekuni, dan 57% guru itu mampu dalam hal pedagogis untuk menyampaikan mata pelajaran atau bidang yang dia kuasai ke objek yang dia akan berikan sebagai siswa atau mahasiswanya. Dan yang terakhir, ada metode-metode pembelajaran yang unik untuk melakukan pembelajaran. Nah, metode yang unik ini tuh gak cuma dijaga sama satu guru, tapi saling memberikan satu sama lain sehingga tidak saling pelit dan bisa saling bahan refleksi atau pengalaman, sehingga mereka bisa belajar bersama-sama. Karena yang dididik, salah satu yang dididik di guru Jepang itu melatih kepercayaan diri guru-guru untuk mengajarkan bidang yang dia kuasai. Nah, pertama itu benar-benar dilatih kepercayaan dirinya. Dan kadang kayak tadi ya, banyak melakukan observasi dan seminar itu pasti membutuhkan waktu, dan ada masalah-masalah timbul lainnya yang kita bisa lihat di kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya mereka butuh uang atau kekurangannya waktu untuk melakukan itu semua. Nah, di situ tuh guru-guru Jepang itu akan dibantu untuk menganalisis gimana sih caranya waktu itu supaya tidak bentrok dengan jam kerja, atau gimana sih caranya untuk memenuhi kebutuhan keuangannya atau kebutuhan rumah tangga lainnya dan masalah lainnya. Nah, sekian video dari kami, semoga bisa menambah wawasan kalian mengenai negara Jepang. Oke, see you di next video. Bye-bye.